Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebuah nikmat yang besar, kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, di rumah Allah. Dan ini adalah sebuah karunia yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari ke depan, alhamdulillah, kita memasuki bulan Ramadan, sebuah bulan yang ditunggu-tunggu orang-orang beriman, karena memang di bulan itu adalah banyak sekali manfaat buat diri kita, dunia dan akhirat kita, di mana di bulan itu merupakan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan. Dan di bulan itu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang insya Allah semua kita akan melewati, semua kita akan berada mendapati malam Lailatul Qadar tersebut. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka yang pertama sekali kita kuatkan di dalam diri kita adalah suasana hati kita saat menjemput bulan Ramadan tersebut. Makanya syarat atau rukun daripada bulan Ramadan itu adalah niat. Nah, niat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam sebuah hadis disebutkan, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dimana apa yang di dalam hati kita ini, niat apa kita berpuasa tersebut. Dimana Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan kalian akan memperoleh apa yang diniatkan. Dalam hadis saya disebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa ada niat, ada ingin dia untuk mengerjakan satu kebaikan, tetapi dia tidak mengamalkannya, lupa dia atau terhalang dia untuk mewujudkan niatnya, kata Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah tetap mencatatnya melakukan kebaikan yang sempurna, padahal dia tidak mengerjakannya. Seperti kita niat nanti tengah malam saya bangun sholat tahajud, kita niat mau tidur, ternyata kita ketiduran, kita tercatat telah melaksanakan sholat tahajud. Maka niat ini penting sekali. Kita berniat, saya akan berpuasa sebulan penuh. Nanti setiap malamnya kita perbaharui niat kita. Kenapa? Karena yang Allah lihat itu hati kita. Niat kita itu yang Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum
walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat bentuk rupa kita. Ya Allah lihat hati kita itu niatnya apa, maksudnya itu apa, keinginannya itu apa di bulan Ramadan ini. Itu yang Allah lihat. Nah, Rasulullah memandu bagaimana supaya niat kita itu benar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niat kita itu adalah imanan wa ihtisaban. Dan siapa yang shom Ramadan niatnya karena imanan itu dalam penjelasan ulama adalah dia meyakini kewajiban puasa itu sehingga dia sami'na wa ata'na, dia taat 100% dia taat dengan perintah puasa. Nah itu dalam hatinya, dia puasa itu karena ketaatan penuh kepada perintah Allah. Kemudian wa ihtisaban, dia mengharapkan balasan baik dari puasa itu. Jadi ini yang ada dalam hatinya setiap malam ketika dia berniat untuk berpuasa di esok harinya, atau ini yang ada di dalam hatinya ketika menyambut bulan Ramadan. Maka kalau seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semua dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya iblis itu histeris teriak, menangis, biru sekali tangisnya ketika mau masuk Ramadan. Kenapa? Karena setahun dia sudah menggoda, mengharu biru orang-orang beriman, berbuat dosa sana dan sini. Ramadan hapus dosanya. Dia kecewa sekali, seolah-olah sia-sia amalnya. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, apa hubungannya dengan kondisi fisik kita, dengan niat kita? Nah, itu banyak sekali bedanya nanti. Nah, ketika niatnya benar, maka nanti kita lihat siang hari ketika kita berpuasa itu air liur kita itu nggak kering. Kelenjar ludah itu terus memproduksi air liur sehingga tenggorokan kita tidak kering. Ini seperti ada kekuatan lain yang bisa terus air liur itu terproduksi dia. Coba kalau kita nggak puasa 3 jam, 4 jam nggak minum, itu kering air liur kita, tenggorokan kita itu kering. Tapi kalau puasa, anehnya tuh tidak kering air liur kita, tenggorokan kita tidak kering. Ini mungkin jarang diperhatikan ya. Coba perhatikan kalau kita puasa itu, dari mana itu air liur itu? Seperti ada sebuah sistem yang bekerja di dalam diri kita sehingga ada keanehan-keanehan yang terjadi. Nah, ketika kita berpuasa itu kan seharian belasan jam tidak makan, maka ada perintahnya ketika kita niat itu besok puasa. Ada perintah ke lambung. Lambung ini makanan tidak ada masuk seharian, kamu jangan keluarkan asammu. Jadi lambung itu terpancing mengeluarkan asam lambungnya ketika kita ada ingin makan. Nah ini memang sudah diperintah oleh tubuh supaya lambung itu tidak mengeluarkan asamnya, sehingga lambung itu tidak bekerja, istirahat ya. Yang selama ini ya setahun itu dia terus bekerja, ini dia lebih tenang, dia istirahat. Nah kemudian kalau dia istirahat, penyerapan di usus kecil juga istirahat, kemudian juga usus besar juga itu dia juga istirahat, kemudian kantong empuk itu cairannya itu lebih pekat karena tidak ada air yang masuk. Nah nanti ketika berbuka dia akan mudah memecah lemak dari makanan-makanan kita ketika berbuka. Nah yang bekerja satu-satunya itu hati, liver. Liver itu ketika berpuasa itu kan kita tidak terlalu lemas, ada saja tenaga kita. Nah ternyata tenaga ini didapatkan itu hati itu, liver itu memecah lemak dan gula yang ada di hati dan di otot, dirubahnya menjadi energi, dirubahnya menjadi tenaga. Yang selama ini berubah itu adalah pankreas, di mana pankreas kita bekerja memecah
gula menjadi energi, maka kerjanya pankreas istirahat, maka diambil alih oleh hati. Maka hati yang bekerja. Nah, ketika niat kita salah, ketika niat kita, saya kalau nggak puasa nggak enak ini. Orang-orang satu rumah puasa, saya pun nggak puasa, rasanya gimana gitu. Nah, niatnya itu seperti itu, maka itu tidak bekerja tadi. Tidak bekerja sistem tubuh tadi. Kalau niatnya karena untuk supaya menurunkan berat badan, nah itu nggak bekerja juga, dia maksimal, gitu. Liver ini memecah lemak, menghancurkan kolesterol, menghancurkan gula di hati, di otot. Itu kan nanti kolesterol akan turun itu. Kemudian lemak-lemak juga akan berkurang. Kemudian darah kita itu lebih bersih, ya, lebih bersih. Sistem darah itu lebih bersih. Lendir, lemak, lembab, kalau di kedokteran timur, lembab itu paling cepat membersihkannya itu adalah dengan puasa tadi. Nah, semua sistem akan bekerja ketika niatnya benar. Tapi ketika niatnya puasa ada muatan niat lain untuk menurunkan berat badan umpamanya, itu tidak maksimal dia. Detoksifikasinya tidak maksimal, membuang racun, proses pembuangan racun di tubuh kita dengan puasa itu tidak maksimal ketika niat di hati kita itu tidak murni, tidak benar, tidak lillahi ta'ala. Ya, ada orang niat memang karena Allah, ridha Allah, tapi juga dia ada niat menurunkan berat badan, maka nanti kalau sudah berbuka yang dicari timbangan. Nah, nimbang. Tapi niatnya karena Allah, tapi setiap habis maghrib cari timbangan, menimbang dirinya. Ini kan jadi ada tasyrik di niat, bersekutu dengan niat. Maka niat ini tadi adalah hal yang paling penting supaya sistem tubuh kita bekerja dengan benar, dengan baik. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, maka apa saja menu terbaik selama di bulan Ramadan? Nah, pertama kali sahur. Sahur itu menunya itu harus lengkap dibanding berbuka. Dia harus dibuat lebih enak. Karena kalau sahur itu kan kita malas makan biasanya, tapi melihat menunya lebih enak, lebih menantang, lebih lengkap, kita jadi lebih semangat bersahurnya. Karena memang sahur ini kan sangat dianjurkan, ya. Sahurlah kalian. Selisihilah ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau puasa tidak pakai sahur, maka kita harus makan sahur itu harus ditekankan sekali. Makan sahur. Maka makan sahur itu harus menunya lebih enak, lebih lengkap gitu daripada makan malam berbuka. Kalau berbuka itu kan lauknya itu lapar, jadi apa aja terhidang itu enak kita makan karena lapar. Kalau terlalu enak juga pasti kita makan karena ya lauknya itu rasa lapar sehari. Tapi kalau sahur ya itu harus kita menunya lengkap dan terasa enak, ya. Nah, kemudian hindari di saat sahur itu makan berlebihan. Hindari makan berlebihan. Kenapa? Karena nanti perut terasa penuh. Karena ada jatah perut itu kan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga bernapas. Nah, kemudian hindari minuman-minuman yang sifatnya diuretik. Diuretik itu kalau kita minum kita mudah kencing. Ya, seperti teh, susu, teh, kopi. Teh itu dia sifatnya kering, dia merangsang air kencing. Kita perlu air selama seharian itu kita berpuasa. Kemudian hindari minuman yang berenergi, ya rasanya asam, itu dia mengeringkan cairan dan juga mengeringkan darah. Jadi kopi, teh, minuman berenergi, nah itu kalau bisa
di berbuka itu di sahur itu kita tidak minum minuman ini. Kalau mau minum kopi teh itu malam-malam gitu, tidak sahur kan. Kenapa? Karena tadi itu dia kalau kopi teh itu diuretik sifatnya, menguras air seni. Sementara kita harus cukup cairan. Nah kemudian minumnya itu jangan sekaligus kalau minum air putih, minumnya sedikit-sedikit supaya bisa diserap oleh tubuh gitu. Kalau kita minum sekaligus itu air itu dia dingin itu cairan itu gravitasi turun ke bawah, nanti ke kandung kemih, nanti kita sering kencing. Maka yang paling bagus itu minum air hangat sedikit-sedikit minumnya, sehingga lebih lama diserap oleh tubuh, lebih lama tinggal di tubuh air tadi ketika kita minum air hangat dan minumnya sedikit-sedikit, minum air sedikit-sedikit, tidak langsung dia. Nah ini di waktu sahur. Nah kemudian jangan tidur setelah subuh. Sebenarnya tidur setelah subuh itu kalau secara hukum fikihnya itu kan tidak dosa. Tetapi karena kita barusan makan, maka makanan kita itu sekitar 3 jam itu dia mencerna perut kita. Kalau kita tidur itu sistemnya melemah, kerja lambungnya juga tidak maksimal. Semua pabrik-pabrik di perut kita ini juga akan terhenti, maka terjadilah retensi makanan. Nanti kita sebah gitu. Nanti rasa perutnya tidak enak karena belum selesai dicerna, kita sudah tidur gitu. Memang dia bawaannya ngantuk gitu habis subuh itu. Nah diusahakan ada aktivitas yang kita tidak tidur. Kalau mau tidur ya jam 8 dan 8 ke atas, 5, 6, 7, 8, 3 jam. Nah jadi supaya jangan ada makanan yang tidak tercerna gitu kalau kita tidur habis subuh itu. Nah kemudian di siang harinya jangan membayangkan makanan, berangan-angan dengan makanan-makanan tertentu gitu. Kenapa? Karena ketika kita membayangkan makanan atau sering dekat orang memasak sehingga harum makanan itu kita tercium, kemudian kita memicu ingin memakan itu, maka itu asam lambung kita langsung naik. Ingat asam lambung tadi kan bekerja sesuai dengan pikiran kita gitu. Nah ketika kita membayangkan makanan, asam lambungnya naik gitu. Kalau asam lambung naik terus tidak ada yang dimakan, nah itu nanti dia mengikis dinding lambung. Nanti akan kalau istilah medis itu head wound, hatinya terbakar. Kenapa terbakar? Asam lambungnya naik melalui esofagus ini, katup di sini, terus nanti mulut terasa asam-asam. Jadi itu terpicunya karena memikirkan makanan sehingga terbawa ingin memakannya. Nah, kalau kita memikir makanan tidak terbawa muncul keinginan, itu tidak masalah. Pokoknya kita memang hari-harinya memang jualan makanan, itu kan sudah otomatis tidak memicu asam lambung. Tapi kalau kita karena lapar kita membayangkan makanan, nah itu akan memicu asam lambung kita. Karena yang bikin orang stres itu, bikin orang mudah marah itu kadar airnya kurang. Air itu sebagai pendingin ya, pendingin. Ketika orang kurang air, dia akan mudah marah. Makanya anak-anak itu mudah ngamuk, mudah marah, itu kadar airnya kurang dia. Bisa jadi kurangnya itu karena makanan-makanan yang menyerap cairan. Maka ketika sahur jangan makan makanan yang menyerap cairan di tubuh. Hadirin, kalau kita makan roti kalau kita celupkan di air, airnya kan berkurang, dihisap oleh roti tadi. Nah kalau kita makan roti,
cairan di lambung kita dihisap sama roti. Nah, itu. Jadi makanan-makanan yang menyebabkan kering cairan di tubuh kita itu jangan dimakan saat sahur, ya. Ya, makanan apa lagi? Kalau apa namanya menyerap cairan. Kalau kita makan, kalau kita rendam di air, airnya membesar, dia menyerap cairan. Nah, makanan-makanan seperti ini dihindari saat sahur. Kalau kita mau makan nanti malam-malam habis tarawih, habis berbuka. Kenapa? Karena memang makanan-makanan ini menyerap cairan nantinya, menyerap cairan seperti terutama dari tepung, ya, yang terbuat dari tepung itu, nah itu dia menyerap cairan dia. Kalau mau kita makan ya habis berbuka, ya, terus atau habis tarawih. Jadi kalau sahur jangan, supaya tidak menyerap cairan di sistem tubuh kita sehingga siang harinya kita stres, mudah marah, kemudian tidak fokus. Tidak fokus itu kan karena kurang asupan air ke atas, kurang cairan ke atas, ke otak, sehingga kita tidak fokus, yang mudah tidak fokus. Nah, di bulan Ramadan di siang hari kita dituntut untuk fokus karena kita juga terus bekerja, maka kebutuhan air saat sahur itu harus kita penuhi, supaya jangan sistem kita di tubuh kita kekurangan air. Nah, kemudian saat berbuka itu tidak berbuka dengan banyak menu. Ini sebenarnya bertentangan dengan kebiasaan kita, ya. Kita tidak berbuka dengan banyak menu. Kenapa? Karena lambung itu stres dia. Kenapa stres? Karena setiap makanan itu asam lambung yang dikeluarkan itu berbeda. Kue otek-otek gitu, asam lambungnya ini, nanti ada kolak, asam lambung yang keluar ini, nanti terus ada lagi kurma, asam lambungnya ini. Jadi ketika dia melihat banyak menu, itu lambung itu udah stres. Gimana cara mengerjakan ini, ya? Gitu. Ibarat orang bekerja pada satu waktu dengan pekerjaan yang banyak. Nah, itu lambung itu bekerjanya begitu. Jadi sebaiknya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, yang berbukanya dengan kurma aja, kurma saja 3, kalau kurang 5, gitu. Kemudian kita minum, kemudian kita sholat, gitu. Atau kalau tidak ada kurma, air putih. Nanti sholat, habis itu kita baru makan. Ya, silakan makanan yang banyak menunya tadi tidak dimakan serentak sekaligus. Nah, ini supaya lambung itu tidak panik, dia tidak stres dia, karena asam yang dikeluarkan untuk setiap makanan itu berbeda, gitu. Jadi dia lebih tenang saat berbuka tadi. Nah, karena memang kalau kurma itu memang itu satu makanan sunnah, ya, dari Rasulullah SAW saat berbuka. Dan dia itu manis, itu langsung mengisi tenaga. Manis itu kalau di kedokteran timur dia tonikum energi. Kita makan, kita langsung bertenaga, kita langsung berenergi. Makanan yang rasanya manis. Maka yang terbaik itu adalah saat berbuka itu adalah makan kurma. Nah, nanti kalau kita makan bisa habis maghrib atau habis tarawih sesuai dengan kondisi perut kita. Nah, makan malam ini juga tidak tetap memenuhi aspek sepertiga makanan, sepertiga minuman, ya, sepertiga untuk bernapas. Artinya tidak ada aspek balas dendam, ya. Tidak ada aspek balas dendam. Karena selama Ramadan dan di luar Ramadan, asupan makanan kita itu harus berbeda. Nah, jangan nanti pindah jam makan saja. Kalau di luar Ramadan kita 3 kali sehari, kemudian di dalam bulan Ramadan porsinya juga sama, atau malah lebih. Nah, itu bedanya di mana makanan kita di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi harusnya berbeda gitu.
Kalau kita lihat sejarah pertama kali Ramadan diwajibkan, itu saat itu orang-orang Yahudi lagi menimbun bahan makanan. Nah, menimbun bahan makanan, ketika nanti harganya naik, mereka akan jual. Nah, itu orang Yahudi itu. Nah, ketika mereka menimbun makanan, kemudian sudah langka di pasaran, mereka keluarkan makanan tadi, Allah mewajibkan puasa. Jadi orang beriman nggak beli, itu tidak beli makanan berlebihan, sehingga makanannya pun kadaluarsa dan kusut. Itu kan puasa. Jadi para sahabat itu tidak berbeda banyaknya jumlah makanan yang dimakan di saat di luar puasa ataupun di dalam bulan Ramadan. Nah, maka kita juga sudah harus melatih diri kita, jumlah makanan yang kita makan di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan itu berbeda jumlahnya, itu harusnya lebih sedikit, gitu, supaya memang kita benar-benar memperhatikan Ramadan ini sebuah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita ada mengistimewakan bulan ini di dalam pola hidup, pola makan, pola amal kita itu kita buat berbeda, karena memang Allah mengistimewakan bulan ini, maka kita harus memperlakukan bulan ini dengan perlakuan yang istimewa juga. Nah, ada jemaah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, biasanya nanti kalau sudah hari raya, kita seolah-olah tumpah ruah makanan itu di mana-mana, ya. Nah, ini juga kita harus mensikapinya dengan dengan bijak, ya. Karena kita nanti makan pagi di sini nanti jam 9, jam 10 itu biasanya banyak sekali makan makanan enak, ya. Nanti maka karena memang di bulan Syawal itu banyak orang yang sakit, ya. Bulan Syawal itu banyak orang yang sakit karena makanan di awal-awal Syawal itu seperti lepas, ya, seperti ya seperti kita ketahui hidangan makanan itu enak-enak, jadi biasanya kita sulit membendung diri. Nah, jadi pada bulan hari raya ya kita juga harus sama perlakuannya, tetap beda. Kenapa? Karena memang kita baru saja dilatih imsak itu menahan diri. Makanannya ada, tapi kita tahan diri kita. Makanannya banyak, tetapi kita tahan diri kita. Itu imsak namanya. Membiasakan menahan diri, gitu. Nah, jadi baik kalau siang hari kita sama sekali menahan diri untuk tidak makan dan minum, di malam harinya kita menahan diri tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan tadi. Maka hasil latihan selama sebulan ini itu nanti kita lihat di bulan Syawalnya, apakah kita berhasil menahan diri juga tentang makanan dan lain-lain, tidak memenuhi semua keinginan diri, ada tahan-tahannya, itu kita berhasil. Nah, gitu. Jadi menahan imsak itu, menahan diri itu kita latih selama sebulan. Nanti di bulan Syawal dan bulan berikutnya hasil latihan kita itu dapat kita lihat di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Begitu juga nanti semua, ya, dari ibadahnya dan lain-lain, sikap hati, perasaan kita lebih halus. Dia bukan hanya mendidik isi kita supaya sehat, tetapi juga dia membersihkan ruh hati kita dari semua kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran hati, sehingga kita terlahir kembali. Artinya dosa-dosa kita dibersihkan seperti kita bayi yang baru dilahirkan. Ini harapan kita di bulan Ramadan ini, karena memang perintah-perintah Allah itu semuanya membersihkan. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu diibaratkan Rasulullah seperti mandi 5 kali sehari semalam. Pasti kita bersih karena kita mandi 5 kali sehari semalam. Nah, sholat itu 5 kali itu membersihkan.
Kemudian puasa itu membersihkan lagi. Semua perintah-perintah Allah itu sifatnya membersihkan diri kita dari dosa. Maka ketika nanti Allah mewafatkan kita, maka kita diwafatkan dalam keadaan bersih dari dosa, atau jumlah dosa kita sedikit, jumlah amal kita banyak. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, dan kita harus sangat bersyukur dalam bentuk kasih sayang Allah yang besar ini. Hadirin jemaah yang berbahagia, 5 menit lagi imsak. Silakan kalau ada hal yang perlu dipertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan duka yang tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan sahur dan itu dalam keadaan normal, istilahnya. Saya menganggap itu dalam keadaan normal. Tapi pertanyaan saya saat ini, kalau seandainya ada orang tapi kondisi sakit dan dia harus mengkonsumsi obat seumur hidup, misalnya pengencer darah, atau misalnya orang yang kena diabetes, kira-kira cocok untuk makanan untuk sahur atau bukan? Kira-kira ada apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang di syariat ini kan ada rukhsah, memang karena maridun atau ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, diganti pada hari-hari yang lain gitu. Nah, terkait dengan orang-orang yang saudara-saudara kita yang gula darahnya tinggi, yang diabetes gitu. Nah, kalau di kedokteran timur itu dilihat diabetesnya itu tipenya tipe penuh atau tipe kosong gitu. Jadi gini, kalau di kedokteran timur itu penyakit itu karena ketidakseimbangan panas dingin, lembab kering, ketidakseimbangan kelebihan atau kekurangan gitu. Nah, jadi kalau dia kelebihan gula darah tapi tipe tubuhnya kuat, maka itu dengan berpuasa itu dia malah jadi obat. Kalau tipe tubuhnya kuat gitu, darahnya cukup, cairannya cukup gitu. Cuman gula darahnya, gula di pembuluh darahnya itu banyak, tapi tipenya kuat. Itu nanti gula itu kan diambil hati, dipecah hati, diproses oleh hati, dijadikan energi. Jadi gula, lemak itu diambilin sama liver di siang harinya, karena kita tidak ada produksi makan, kita tidak makan, maka nanti gulanya akan turun. Itu sudah obat. Ya, sama dengan sakit mah yang tipenya kuat. Ya, mahnya itu gara-gara terlambat makan mah gitu kan. Nah, nanti ketika dia berpuasa kan asamnya nggak keluar, tidak melukai dinding lambung, jadi lebih tenang ya. Nah, gitu. Sama juga hipertensi dan lain-lain, tapi tipe tubuhnya kuat orangnya, nah, darahnya cukup, energinya cukup, maka puasa itu menurunkan semuanya nanti, ya, menurunkan semuanya. Nah, tapi kalau tipe tubuhnya lemah, dia kurang cairan, dia kurang darah, karena kurang darah ini jantung memompa lebih cepat, maka tensinya naik. Nah, maka dia dibolehkan tidak berpuasa karena dia muncul keluhan-keluhan sakit nantinya. Dia sudah sakit. Nah, sama dengan diabetes tipe kosong, artinya energinya darahnya kurang.
di tubuhnya. Sehingga dia kalau orang kurang darah, kurang energi, dia lemah letih lesu, otomatis dia mudah masuk angin, jadi sakit-sakitan. Nah kalau dia tipe kosong, tipe lemah, tipe kurang darah, dia tidak boleh berpuasa karena memang tadi kan kalau sakit ma'iddatun min ayyamin ukhra, jadi dia bisa mengganti di hari yang lain. Jadi tidak boleh dipaksakan juga ketika kita sakit karena memang Allah memberikan rukhsah, memberikan kemudahan gitu. Jadi kalau di dalam karantina Pak dilihat dulu dia tipenya gitu, dilihat tipenya dulu. Kalau pemeriksaan itu biasanya dilihat lidahnya. Kalau lidahnya tipis berarti dia kurang darah, kurang energi, lama nggak makan, artinya makannya malas gitu. Jadi ketika dia kurang seperti ini, ketika dia berpuasa, ya kan dia juga berarti tidak ada asupan makanan, ya tambah masalah nanti dia gitu. Jadi kemudian pucat kekuning-kuningan, itu pucat kekuning-kuningan itu kurang darah. Kalau pucat basah itu kurang energi. Nah jadi orang tipe kekurangan ini kemudian dia muncul keluhan, maka dia tidak berpuasa. Jadi ma'iddatun min ayyamin ukhra, dia akan ganti pada hari yang lain. Kalau hari yang lain juga dia memang lemah, tidak bisa berpuasa, ya nanti solusinya fidyah. Karena sepanjang hari, sepanjang bulan dia sakit, lemah, tidak bisa berpuasa, maka nanti solusinya fidyah. Jadi selalu ada solusi di dalam syariat kita, di dalam fikih Islam itu. Jadi nanti ya dia tipenya. Nah kemudian kalau orang diabetes, kalau gula darahnya di bawah normal, ya maka dia perlu banyak asupan gula ya di ketika sahurnya. Nah, supaya jangan kan kadang-kadang ada orang yang tinggi terus turun gitu, tinggi terus turun. Ya, dia juga harus di dalam sahur itu dia harus ada konsumsi yang sifatnya manis juga supaya dia di siang harinya bertenaga. Ya, dimana kurma itu sangat bagus untuk dia manis, mengisi energi sehingga dia bisa lebih bertenaga di saat siang harinya. Buat orang yang diabetes, nanti minum obatnya nanti malam, biasanya kan habis sholat maghrib atau sahur. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau di kedokteran timur memang dilihat tipe tubuhnya dulu, ya, tipe tubuhnya. Demikian. Silakan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup menarik, baik. Setelah puasa. Nah, yang menarik bagi saya berbuka. Oh, baik. Nah, begini Pak. Nah, tadi Bapak mengajarkan kan pakai kurma Pak ya. 3, 5. Nah, begini Pak. Nah, pertama masalah kurma Pak. Kan kita tahu bahwa kurma itu bukan Indonesia. Iya. Buat dan sekarang kan dicurigai karena dia datang Indonesia, nggak mungkin barang itu tidak ada pengawetnya. Oh, pengawetnya. Nah kalau kita makan kan nggak sehat, malah tambah jadi aneh-aneh. Kita makan dia dikenal. Nah, ya. Yang kedua, kalau kita orang Indonesia Pak ya, bisa makan kurma 3 atau 5 itu bisa kan nggak nendang gitu. Ya Pak ya. 7 Pak. Nah, jadi kira-kira apa makanan pengganti kurma yang bisa nyaman? Karena kita Indonesia ini biasanya perutnya nggak besar. Ya, jadi hal yang itu karena dia biasa makan yang padat kan gitu Pak. Iya. Kira-kira pengganti kurma ini apa? Iya. Ya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam.
Ya, jadi biasanya kan kalau makanan kemasan kurma itu kalau di kita itu kan ada POM-nya. Arab Saudi juga ada POM-nya Pak. Arab Saudi itu ada pemeriksaan obat dan makanan itu. Obat dan makanan itu bisa dia diproduksi itu melalui ada nanti pemeriksaan zat-zat yang ada di kemasan itu gitu kan. Kalau dia pengawetnya kadarnya itu secara kesehatan berapa persen itu Arab Saudi itu juga ketat dalam masalah makanan itu, apalagi masalah makanan ketat sekali ya, untuk keluar gitu. Kalau itu dari Arab Saudi rumahnya atau dari Timur Tengah ya selalu ada kecuali kalau nanti di Jakarta ada yang mengolah lagi ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita makan selama ini rasanya enak-enak saja itu aman Pak. Gitu. Jadi kalau kita makan kemudian tidak ada efek negatif di tubuh kita, itu aman. Itu aman. Nah kemudian apa pengganti kurma? Yang pengganti kurma tadi yang kalau kurma itu manis kita ambil manisnya. Yang manis Pak, makanan yang rasanya manis. Kalau manis itu dia tonikum, rasa manis itu tonikum, memberikan penambahan energi, gitu, rasa manis itu. Nah, jadi makanlah harus tidak kenyang ya. Makan sahur itu, makan berbuka itu tidak kenyang, itu tidak sampai orang kenyang makannya. Ya makannya sedikit aja, karena lambung ini kan seharian baru istirahat itu, jangan langsung banyak kita masukkan karena nanti dia ini gitu. Kalau lama hendak hujan, kemarau lama, tiba-tiba hujan lebat, itu nanti longsor. Nah, begitu juga lambung kita ini kan dalam keadaan kekurangan, defisiensi, dalam keadaan lemah dia. Nah, kalau kita dalam keadaan lemah, jangan kita banyak makan, jangan di berbuka itu jangan banyak makan langsung. Dia masih dalam lemah dia. Jadi kalau kita kasih banyak makanan, dia akan capek kerjanya. Dia stres, capek, dia lelah. Itu maka makanan berbuka itu walaupun dia kue-kue yang rasanya manis, itu juga tidak boleh banyak juga, cukup. Ya sekedarnya cukup. Kemudian air, udah kita membatalkan puasa ya, nah itu sudah sehat tubuh kita itu, udah siap untuk menerima makanan besar berikutnya. Nah ada dulu makanan pembukanya, ya makanan pembuka lah, tidak banyak juga. Mungkin kalau kue 1 potong atau 2 potong, kalau porsinya potongan yang besar ya 1 potong, sudah rasakan aja. Rasakan nikmatnya berbuka itu. Dua kenikmatan orang beriman ketika berbuka puasa. Kenapa nikmat? Karena sehari kita tidak makan kan? Rasakan menikmati makanan itu. Nah itu kenikmatan. Nah, jadi juga tidak boleh banyak-banyak juga. Kurma tadi ya 3 atau 5. Biar dia nggak nendang nggak apa-apa. Yang penting isi dia, penting terasa enak lah. Ya, silakan yang lainnya. Kita nyerahi ini dengan doa ya. Kita ini dengan doa sebelumnya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا إيمانا ويقينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم علمنا من لدنك علما. اللهم علمنا من لدنك علما. اللهم علمنا من لدنك علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.